guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Azkia Purwanti, kelas 2D Manajemen S1, NPM 1911000156. Saya di sini memenuhi tugas pengantar manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian menurut para ahli ada 4. Yang ke-1, menurut Stoner dan Walker, pengorganisasian merupakan suatu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Yang kedua, menurut Japar Muhammad, pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan, agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Yang ketiga, Goodwood, Taylor, dan Farrell. Pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugas. Dan yang keempat, menurut Kerto, pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 4 pilar dalam pengorganisasian. Yang pertama, pilar pertama, pembagian kerja, di mana sebuah pekerjaan yang sedianya bersifat umum atau keseluruhan dibagi menjadi beberapa bagian spesifik yang selanjutnya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Pilar kedua, pengelompokan kerja. Pengelompokan kerja yang sebelumnya sudah dibuat spesifik mungkin yang merupakan satu bidang kerja. Pilar ketiga, relasi. Hubungan antar bidang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja. Pilar keempat, koordinasi. Hubungan antar bidang dalam suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dengan tercapainya suatu kerja atau tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, ada strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya sejalan dengan strategi organisasi. Yang kedua, ada skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor. Di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Skala organisasi dibagi menjadi 2. Ada organisasi yang berskala besar, artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah. Yang kedua, organisasi yang berskala kecil, biasanya memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana. Dan yang ketiga, ada teknologi. Terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamis menuntut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pendekatan dalam proses departemenisasi beserta gambar dan strukturnya. Yang ke-1, ada pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Dan gambarnya seperti di sini. Dan yang kedua, ada pendekatan produk. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi, seperti bagan yang ada di samping saya di sini.
Yang ketiga, ada pendekatan pelanggan. Penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Seperti ini di sini ya bagannya. Dan yang terakhir ada pendapatan geografis, di mana ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Dan ada juga bentuk-bentuk struktur organisasi beserta gambar dan penjelasan strukturnya. Yang pertama, struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Yang pertama ada direktur, terus manajemen SDM, manajemen keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Dan yang kedua ada struktur organisasi divisional. Adalah struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Dan di atasnya ada direktur utama, lalu wakil direktur divisi komponen, dan wakil direktur divisi perangkat. Ada manajer IC, manajer display, manajer baterai, manajer smartphone, manajer tablet PC, manajer laptop. Dan yang ketiga, struktur organisasi matrik merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Seperti yang ada di bagan samping saya. Dan di sini ada contoh struktur organisasi perusahaan profit oriented, dijelaskan dengan tugas pokok dan fungsi setiap jabatannya. Saya di sini mengambil contohnya adalah PT Indofood. Manajer umum, ada manajer umum, manajer utama mempunyai wewenang tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan perusahaan. Ada manajer pabrik, bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi, dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Dan ada supervisor, dan ada juga supervisor produksi, bertugas untuk menyempurnakan organisasi. Dan ada manajer teknik, bertugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan teknik. Ada manajer gudang, bertugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pergudangan. Ada supervisor PPIC, bertugas merencanakan jadwal produksi dan mengendalikan pengadaan bahan baku. Yang ketiga ada manajer pengembangan, pengawasan mutu produk, bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jadi, dan bahan pengemasan. Ada juga supervisor pengawasan mutu, bertugas membantu dalam hal sistem pengendalian mutu proses produksi. Supervisor pengawasan mutu bahan baku, bertugas membantu dalam hal pengendalian mutu serta pengembangan proses produksi. Yang keempat ada manajer personalia, fungsinya merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan. Dan ada juga manajer keuangan, bertugas dan bertanggung jawab merencanakan keuangan. Manajer pemasaran, memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasi distribusi produk. Ada purchasing office, tugasnya dan wewenangnya dalam menetapkan dan memelihara prosedur. Dan yang terakhir ada contoh struktur organisasi perusahaan sosial. Saya mengambil contohnya adalah PT PLN. Yang kesatu, direktorat dipimpin oleh direktur, satuan pengawasan intern, ketiga departemen, keempat sekretaris perusahaan, kelima divisi hukum, keenam divisi, ketujuh inspektorat development, kedelapan inspektorat audit, kesembilan bidang pada direktorat, ke-10 bidang pada divisi. Yang ke-11 ada bidang pada inspektorat development, ke-12 bidang pada inspektorat audit, fungsinya audit,
ke-13 bidang pada Inspektorat Audit fungsinya konsultasi, ke-14 bidang pada Divisi Hukum Korporat, ke-15 sub-bidang pada divisi, ke-16 sub-bidang pada Inspektorat Audit, ke-17 sub-bidang pada Inspektorat Audit fungsinya konsultasi, ke-18 bidang pada Inspektorat Audit fungsinya konsultasi, 19 bagian pada Divisi Hukum. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.